Assalamualaikum teman-teman. Ya kembali kita membahas tentang ya Pak Miftah ya. Dan memang ya kali ini ada sebuah video di mana dua orang wartawan senior yang dimana mereka ini membongkar nih ya jejak daripada jejak digital ya Gus Miftah ini. Ya bahkan tidak hanya membongkar jejak-jejak digital yang sangat-sangat ngawur, yang sangat-sangat menjijikkan teman-teman. Ya, kedua wartawan senior ini juga membongkar siapa ya watak sebenarnya dari Pak Miftah ini teman-teman. Dan lagi-lagi teman-teman ya ini lagi-lagi sangat-sangat menjijikkan bagi kita semua. Ya, kalau kita melihat kelakuan daripada Habib Bahar bin Smith yang seperti itu, yang keluar-keluarnya seperti itu masih mending. Ya masih mendingnya karena ya memang Habib Bahar bin Smith itu melakukan perbuatan seperti itu tertuju kepada orang-orang yang memang itu bermasalah. Ya orang-orang yang memang menzolimi rakyat. Ya tetapi apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini ya kepada pedagang es teh ya digeblok-geblokin seperti itu teman-teman. Ya saya rasa adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa ini kita benarkan. Ya, dan seperti apa penjelasan ya dari kedua wartawan senior ini ya yang membongkar siapa sebenarnya watak sebenarnya diri sebenarnya dari Pak Miftah ini. Ya Allah kalau saya lihat ini ya memang benar-benar ya. Ya Gus Miftah ini tidak pantas untuk berceramah. Ya ini pendapat pribadi saya teman-teman. Sangat tidak pantas lagi untuk berceramah. Ya karena setelah kalian melihat penjelasan daripada kedua wartawan senior ini teman-teman, maka kalian ini akan sadar bahwa betapa ya Allah Pak Miftah ini ya udah nggak bisa lagi apa yang harus saya ingin katakan ya untuk menggambarkan sosok daripada Pak Miftah ini teman-teman. Ya. Dan mungkin baiknya bersama-sama kita simak video dari kedua wartawan senior ini dan ini videonya. Kalau saya suka sekali-sekali begitu ya ingin mengetahui ini kalau yai ini ngomongnya apa, ustadz ini apa begitu kan. Walaupun cuman paling beberapa kali, tapi memang bisa disimpulkan kalau Miftah ini ketika berceramah itu lebih banyak itu isinya adalah banyolan gitu ya Mas Hersu. Nah, Lebih banyak isinya banyolan teman-teman ya. nah kali ini dia kena karena memang banyolannya sudah kelewat batas begitu ya. Kali ini ya sudah kelewatan batas ya makanya Pak Miftah ini kena. Sudah aneh lah dan juga seringkali agak-agak bernada ya lah begitu ya. Ya, Misalnya dengan mengatakan bagian-bagian tubuh dari manusia tapi kemudian diplesetkan gitu dan orang tertawa terbahak-bahak iya, karena tahu apa yang dimaksudkan oleh diri oleh dia gitu. Misalnya menunjuk bagian dada, mungkin maksudnya adalah payudara wanita gitu. Sentil-sentil dikit astagfirullah. seperti itu. Terus kemudian juga apa ya apa hubungan antara suami dan istri apa dan sebagainya dan juga sebelum ini sebetulnya sempat viral sekali itu viralnya sampai lama sekali sampai Iya. beberapa pekan itu adalah video ketika dia memegang kepala suaminya itu dengan kepala istrinya dengan tidak pantas begitu dan itu di Nah, ini kan depan juga sempat viral teman-teman ya, sangat viral. Bagaimana kelakuan daripada akhlak yang sangat buruk Gus Miftah terhadap istrinya di muka umum teman-teman. banyak orang Tuh, seperti itu juga Mas Hersu. Eh, orang Ini pun ini terheran-heran gitu begini-begini kan gitu ya, ya kepalanya. diobok-obok begitu kepalanya tuh dikual-kual di apa namanya istilahnya kalau dibuat seperti itu karena saya pun baru sekali itu melihat orang melakukan itu ya. iya. Biasanya kalau seandainya kita gemas tapi tidak dengan Ya, yang sampai cukup keras segitunya. seperti itu Mas Hersu kan ketika itu banyak sekali yang menonton dan kemudian sempat rame dan viral juga tapi memang tidak sekeras yang seperti sekarang dan saya heran ketika itu Mas Hersu mungkin karena ini hubungan suami istri yang agak aneh ya. Netizen pun menganggapnya demikian. Jadi saya pikir hanya beberapa hari itu sudah hilang. Ternyata tidak. Sampai beberapa pekan itu masih berseliweran video tersebut begitu. Jadi memang tapi ketika itu kan ya mungkin dianggap itu sebagai hubungan pribadi ya Iya, dengan istrinya sendiri, istri yang menerima, kenapa kita harus ribut? Mungkin seperti itu. iya. Tapi kalau kali ini jelas ini orang Dan teman-teman ya, ini adalah dua orang wartawan senior ya. Artinya persaksian atau sebuah informasi yang beliau sampaikan ini adalah bukan merupakan informasi yang kaleng-kaleng teman-teman ya. yang tidak beradab begitu ya apalagi dilakukan seorang pemuka agama selama ini dianggap sebagai pemuka agama bagi mungkin bagi jamaahnya atau bagi orang sekitarnya atau bagi Mulyono dan anaknya dan Gibran seperti itu kan. Tapi ya kalau bagi sebagian orang mungkin seperti saya seperti Mas Hersu tentu tidak menganggap dia sebagai seorang yang pantas untuk dicontoh apalagi menganggap dia sebagai Iya. ulama kita pun dari dulu kalau membicarakan soal Miftah ini orang apa ya gitu kan agak aneh nih sosok ini nih gitu baik dari latar belakangnya dari apa beberapa tahun yang lalu juga sebetulnya sudah sempat rame
yaitu ketika dia sesudah Deddy Kobuse itu kan menjadi mualaf dari dengan bimbingan Miftah ini Mas Hersu, dan kemudian sesudah itu cukup ramai ketika kemudian orang tahu bahwa Miftah ini berasal dari Lampung, dan ada orang yang menemui orang tuanya, mewawancarai orang tuanya, begitu juga dengan saudaranya yang ada di sana, memotret rumahnya juga ketika itu cukup ramai di media, dan ini juga dimuat di tidak hanya di media sosial begitu ya. Dan kemudian di situ diwawancara ketika ya mungkin karena orang tuanya adalah petani begitu, jadi cukup lugu. Kemudian ketika ditanya apakah suka anaknya ini yang sekarang sudah terkenal, Miftah Maulana ini berkunjung ke desanya kembali, orang tuanya mengatakan bahwa jarang sekali begitu. Bahkan agak lebih Viral kabar Gus Miftah lupakan orang tua. Waduh, begini kondisi ayah Gus Miftah di Lampung. Wah. detail wartawan. Sang adik ungkap Gus Miftah terlantarkan orang tua 8 tahun, tidak pernah pulang kampung. Begini tanggapannya. Waduh. Ini kayak seakan-akan film Malin Kundang ini ya. Juga menanyakan soal keuangan gitu ya, soal ekonomi, apakah suka di dan ini sumbernya teman-teman dan sebagainya gitu. Dan kemudian ada kesimpulan bahwa dia kurang mengurusi orang tuanya, kurang lebih seperti itu. Padahal kita tahu ketika itu dia berceramah itu sudah Suara.com kembali ya. Bantah menelantarkan. Gus Miftah sebut orang tua pilih sendiri, hidup sederhana. Sampai ke istana kan ketika itu sudah dekat dengan Jokowi ini juga, dengan para artis, dengan tokoh-tokoh seperti itu Mas Ersu. Jadi memang kontroversial dari sejak dulu. Dan ketika awal-awal dia muncul yaitu dengan dia berceramah di klub malam seperti itu kan, di mana alasannya adalah ya karena tidak ada ulama atau tidak ada kiai yang mau masuk ke klub malam dan kemudian berceramah gitu sesudah mereka selesai bekerja, para wanita malam itu selesai bekerja begitu ya, sehingga akhirnya dia diterima menurut dia demikian. Karena para wanita di situ menganggap ya kalau yang lain tidak mau, ini yang mau, ya udah kita ikuti saja begitu. Itulah mulai keterkenalan dari Miftah ini. Awal mula Pak Miftah terkenal ya memang dari situ ya. Dipanggil dengan Gus berikutnya itu adalah karena itu awalnya si Mas Hersu. Nah, sosok-sosok yang seperti ini di masa Jokowi ini memang cepat sekali menjadi terkenal. Sosok yang kontroversial. Sosok-sosok seperti ini di masa Pak Jokowi itu cepat sekali terkenal, kata wartawan senior ini teman-temannya yang perempuan ini. Sekuler, senang ya berbicara agak-agak cabul seperti itu, bercanda-canda yang candanya kalau mungkin orang Jogja bilang gojek kere gitu ya. Gojek kere ini bercanda yang di kalangan bawah begitu ya, bawah. Yang candaannya nyerempet-nyerempet segala sesuatu yang sebenarnya agak tabu kalau seandainya kita kalau bahasa Jawanya itu kita saru teman-teman ya, bahasanya itu saru untuk diungkapkan di publik ya. Di depan banyak orang, tapi biasanya di kalangan tertentu yang mereka bercakap seperti itu begitu. Ya itu yang dilakukan oleh Miftah, dan saya rasa terimaan kalangan bawah terhadap Miftah itu antara lain ya karena dia menggunakan itu sebagai salah satu asetnya untuk berbicara begitu, sehingga ya kita bisa melihat jamaahnya pun yang kita tahu Jawa Tengah ini kan memang banyak kantong kemiskinan di sana, banyak yang mohon maaf tidak berpendidikan, ibu-ibu, bapak-bapak di sana yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari ulama, dari kiai untuk memberikan ceramah yang bermutu begitu kan, seharusnya yang bermoral lah. Tapi mungkin ya kelemahan itu justru dijadikan sebagai aset untuk bagaimana supaya saya diterima, memiliki banyak jamaah, kalau ceramah bahkan ratusan sampai ribuan orang datang, yaitu membuat frekuensi yang sama, kosakata yang sama dengan mereka, dan membuat candaan-candaan yang walaupun itu intim dan sebetulnya tidak proper begitu ya Mas, dan tidak mencerdaskan begitu kan, ya akhirnya jadinya seperti ini. Memang ya. Dan yang terakhir parah memang benar-benar si Miftah ini ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Ya, apakah benar teman-teman kalau kita katakan Bapak Miftah ini benar-benar parah atau tidak? Dan yang terakhir, betul seperti kata Mas Hersu, sekarang yang rame di media sosial adalah orang menuntut lagi untuk dia minta maaf kepada si pembawa kopi, mas-mas pembawa kopi yang meminta berjabat tangan dengan dirinya, dan kemudian setelah itu Miftah terlihat di video tersebut mengatakan kepada Habib yang ada di sebelahnya yang tolong carikan saya 7 pasir kurang demikian untuk membasuh tangannya setelah bersalaman dengan orang yang tidak jelas tadi. Itu bercanda gitu ya Mas Hersu, kalau seandainya di kalangan tertentu tidak didengar orang banyak. Tapi kalau dalam hal ini, kalau saya melihat itu candaan yang nggak cerdas sama sekali lah, tidak membangun, dan kemudian juga untuk sebagai seorang utusan khusus kerukunan beragama, ini candaan yang
tidak toleran. Iya, kan beliau kan kemarin diutus, ya. Ya diamanahkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk menjaga kerukunan. Nah, kalau hal yang justru dilakukan oleh Pak Miftah itu kemarin ya itu bukan justru menjaga kerukunan, justru malah sebaliknya, teman-teman, ya. Jadi sudah sangat tepat lah. Ya kalau para netizen ini, masyarakat Indonesia ini menuntut bahwa ya Pak Miftah itu mundur. Dan alhamdulillah ya akhirnya dia juga tahu diri dan mundur sendiri kan. Pada akhirnya kita tahu Pak Miftah itu mundur sendiri dari jabatannya. Ya syukurlah. Ya, artinya sudah tahu diri lah, teman-teman. Candaan yang tidak membangun kerukunan itu sendiri. Candaan yang mungkin kalau yang mendengar seperti Pak Sun Haji dan juga pembawa kopi begitu, barangkali kalau seandainya pun dia merasa tidak nyaman, tidak berani menyatakan Mas Hersu, secara yang ngomong adalah seorang ulama. Ya. Mungkin ada baiknya kalau yang video dia dengan Pak Sun Haji banyak nonton gitu. Tapi video yang dengan anak muda ini yang memberikan kopi terus katanya itu kan itu kalau itu najisnya itu kan najis berat kalau sudah sampai dibasuh najis dengan berat, teman-teman, ya. Yang namanya kalau ada diksi penggunaan kalimat bawakan saya pasir 7 pasir. Ya itu kan kita tahu, teman-teman. Dalam agama kita ya untuk membersihkan noda dengan menggunakan pasir sebanyak 7 kali. Itu kan menandakan di situ bahwa hadis najis besar. Ya, contoh seperti kita terkena atau kena air liurnya ya anjing, ya maka dalam syariat kita itu kita harus membersihkannya dengan cara ya menggunakan pasir sebanyak 7 kali. Nah, kemudian kalimat seperti itu digunakan oleh Pak Miftah ya kepada orang yang mengantarkan beliau kopi. Ya, jadi ini adalah lagi-lagi, teman-teman, ini bukanlah sebuah candaan yang cerdas lah. Ya, tak elok. Ya sangat-sangat tidak pantas untuk dipertontonkan di khalayak umum. Ya apalagi beliau ini sekelas sebagai seorang pejabat publik kan, ditambah orang yang diulamakan. Jadi lagi-lagi, teman-teman, hal-hal ini sangat-sangat sampah bagi saya. Ya, sangat-sangat konyol, sangat-sangat tidak pantas untuk dipertontonkan. Ya. Dan sebenarnya, teman-teman, ya ada begitu banyak lagi penjelasan dari beliau ini, kedua wartawan senior ini, tentang bagaimana ya sikap sebenarnya, ya atau diri sebenarnya dari ya, Pak Miftah atau Pak Taim ini. Ya, tetapi saya sangat tidak kuat untuk yang mendengarnya sampai akhir. Dan kalau kalian ingin menyaksikan atau mendengarnya secara lebih jelas, silakan kalian datangi kunjungi channel ke FNN ya. Langsung FNN Record ya, di mana di situ beliau ya membongkar ya kurang lebih durasinya itu hampir setengah jam lah. Kalian bisa menyimak langsung di sana. Yang pada intinya bahwa, teman-teman, bahwa ya seperti itulah kurang lebih gambaran ya sosok sebenarnya daripada Pak Miftah ini. Dan memang ya, teman-teman, memang sangat wajar kalau kita ini menuntut ya orang ini untuk tidak berceramah lagi. Ya, karena sudah berkali-kali masalahnya. Ya sudah berkali-kali ya membuat kita ini heboh. Ya, sudah berkali-kali ya orang ini menunjukkan ya sikap atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang public figure. Ya, tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang yang ulama. Ya, itu sangat tidak pantas, teman-teman. Dan sudah berkali-kali. Ya, sebelum ini kan juga sudah kita saksikan tadi. Ya bahwa bagaimana Pak Miftah ini memperlakukan istri sendiri ya di depan umum seperti itu. Ya jadi ya maka saya di sini sangat bersyukur lah atas kesadaran diri Pak Miftah ini untuk mundur dari jabatannya. Dan yang kedua, teman-teman, bahwa lagi-lagi di sini membuktikan kepada kita semua bahwa pentingnya kita ini untuk yang memilih orang-orang yang kita jadikan ini sebagai seorang guru. Ya karena ternyata ya saat ini masih saja ada orang-orang yang berusaha membela kelakuan daripada Gus Miftah ini. Ya Pak Miftah ini. Ya, coba. Sesuatu yang sudah jelas-jelas salah seperti ini itu masih saja ada orang yang membelanya. Kan aneh, teman-teman. Ya, sangat amat sangat aneh. Ya. Tidak ada alasan kita ini mau menormalisasi perbuatan-perbuatan semacam itu. Bapak pedagang kecil dikatain goblok. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.